Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, 14 November 2021, Markus 13 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai nama-Aku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, waspadalah, jangan sesat. Ini bukanlah kali pertama Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka waspada terhadap pengajar-pengajar sesat. Dalam Matius 7 ayat 15, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Dan dalam Markus 13 ayat 5 dituliskan, "Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Bukan hanya terhadap nabi-nabi palsu mereka harus waspada, tetapi terhadap orang-orang Farisi dan Saduki juga. Dalam Matius 16 ayat 6 dituliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Waktu itu, murid-murid menyangka bahwa ragi yang dimaksudkan Yesus adalah ragi roti. Tetapi akhirnya mereka mengerti bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki. Lihat Matius 16. Dan pada masa-masa terakhir kebersamaannya dengan murid-murid, Yesus mengingatkan kembali supaya mereka waspada. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Aku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Dari perkataan-perkataan Yesus ini jelas bahwa akan sangat banyak orang, baik nabi-nabi maupun pengajar-pengajar, yang akan menyesatkan pengikut-pengikut Yesus. Pengajaran-pengajaran penyesat-penyesat itu mirip dengan pengajaran Tuhan Yesus, sehingga tidak mudah dibedakan jika tidak hati-hati. Pengajaran yang palsu dan benar bagaikan emas imitasi dengan emas murni. Pengajar palsu itu datang dalam nama Tuhan Yesus dan berkata-kata tentang Tuhan. Bahkan penampilannya tampak seperti domba, padahal sesungguhnya serigala yang buas. Bukan hanya itu, mereka bisa punya daya tarik yang lebih meyakinkan sebab mereka bisa melakukan tanda-tanda mukjizat. Itulah sebabnya akan banyak yang tersesat tanpa menyadarinya jika tidak hati-hati, sebab memang tidak mudah membedakannya. Hanya orang yang sudah belajar dan yang dikaruniai Roh Kudus
yang dapat membedakannya. Tidak seperti membedakan besi baja dengan emas murni. Itu sangatlah mudah. Hanya dengan melihat warnanya saja, orang sudah tahu mana yang besi baja dan mana yang emas murni. Sehingga tidak perlu waspada untuk menilai di antara keduanya. Sebab sangat jelas perbedaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas khotbah ini, Yesus berbicara tentang akhir zaman dan tanda-tandanya. Pada saat itu akan datang penyesat yang mengaku dirinya adalah Yesus. Yesus mengingatkan mereka supaya tidak mengikutkannya. Dalam ayat 5 dan 6 dituliskan demikian. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi, jika saudara mendengar pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang yang kedua kalinya dalam rupa manusia, dia ada di sana atau ada di situ, jangan mempercayainya dan jangan mengikutkannya. Sebab mereka adalah penyesat-penyesat. Ketahuilah, Yesus akan datang dalam awan-awan. Seperti waktu ia naik ke surga, ia datang dengan kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikat Tuhan. Bukan manusia yang mengaku-ngaku bahwa ia adalah Yesus. Para penyesat ini juga menambahi ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam kitab suci dengan maksud ingin menyempurnakannya. Ketahuilah bahwa kitab suci yang kita miliki sekarang sudah sempurna. Di sana dicatatkan awal dari segala sesuatu dan akhir dari semuanya. Jadi tidak perlu lagi ditambahi ataupun dikurangi. Dan kitab suci menjadi alat uji pengajaran yang benar. Segala pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang ada di dalam kitab suci harus diwaspadai. Dan segala pengajaran yang tidak bersumber dari kitab suci juga harus diwaspadai. Maraknya penyesat-penyesat bukanlah satu-satunya tanda akhir zaman, tetapi akan ada kesulitan-kesulitan seperti kelaparan, peperangan, dan gempa bumi. Dan jika semua ini terjadi, itu merupakan permulaan datangnya zaman baru. Itu belum kesudahannya, seperti dituliskan dalam ayat 7 dan 8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kesudahan dari segala sesuatunya ditandai dengan penderitaan. Dan siapa yang setia sampai akhir, merekalah yang akan diselamatkan. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pengajaran ini menggiring murid-muridnya pada realita masa yang akan datang, yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Murid-muridnya itu kagum dengan kemegahan bangunan bait suci yang ada di Yerusalem. Namun Yesus justru menceritakan tentang keruntuhannya. Sebuah batu pun tidak akan ada tergeletak di atas batu yang lainnya. Penjelasan Yesus mengarah kepada realita yang sulit di masa yang akan datang, di mana penderitaan akan menandai kesudahan segala sesuatunya. Untuk itulah mereka harus berjaga-jaga dan waspada, sebab hanya orang yang tahan dalam penderitaan dan yang setia sampai akhir yang akan diselamatkan. Pengajaran Yesus mempersiapkan mereka menghadapi penderitaan, bukannya untuk mengagumi segala kemegahan yang ada di dalamnya atau ingin memilikinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika ada dari antara saudara
yang melulu mengarahkan pandangannya kepada kemegahan yang ada di dunia ini dan memiliki pengharapan untuk dapat menikmati dan memilikinya. Waspadalah terhadap penyesat-penyesat, sebab saudara adalah korban yang empuk bagi mereka. Sebab mereka tidak akan mengarahkan pikiran saudara pada realita yang syarat akan penderitaan di masa yang akan datang. Mereka akan melulu memberi pengharapan-pengharapan untuk dapat mencapai dan menikmati segala yang ada di dunia ini. Jika saudara digiring kepada pemahaman ini, maka saudara tidak akan pernah siap menghadapi dan menghidupi jalan-jalan Kristus. Jika kesudahan segala sesuatu akan terjadi, bukankah harusnya kita mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak berkesudahan? Jadi waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak menuntun saudara seperti Kristus menuntun murid-muridnya. Jika yang saudara cari hanyalah kesembuhan, mujizat, kekayaan, keberhasilan dan jabatan, maka saudara akan tersesat karena tidak akan pernah paham pengajaran yang sejati, yakni pengajaran tentang Yesus Kristus. Siapa yang tidak memahaminya, ia tidak bisa mengikutkannya. Yang tidak ikut Yesus dan memikul salib, ia tidak akan selamat. Jadi, waspadalah, jangan sesat. Amin.